Kenalkan, nama saya Agore Trianggojonata. Di sini akan mempresentasikan tentang jawaban saya terhadap tugas yang diberikan, yaitu tugas pada mata kuliah kimia analitik. Nama lengkap saya Agore Trianggojonata, dengan NPM 2306 157495. Pada penugasan ini ada dua bagian, yaitu pada analisis gravimetri dan titrasi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu adalah analisis gravimetri. Pada pertanyaan pertama ditanyakan, apa prinsip dasar dari analisis gravimetri dan mengapa pengukuran massa yang akurat sangat penting dalam metode ini? Itu jawabannya adalah analisis gravimetri sendiri adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau komponen dalam sampel dengan mengukur massa dari suatu senyawa. Prinsip dasarnya adalah bahwa massa satu ukur akan berkorelasi langsung dengan jumlah komponen yang dianalisis. Biasanya, komponen target diubah menjadi bentuk yang tidak larut atau senyawa volatil yang bisa diukur massanya. Pengukuran massa yang akurat sangat penting karena analisis gravimetri bergantung pada prinsip yang bernama prinsip stoichiometri. Ini adalah massa presipitat atau senyawa volatil yang dihasilkan harus dipertimbangkan untuk menentukan konsentrasi komponen target dalam sampel. Kesalahan dalam pengukuran massa dapat langsung mempengaruhi hasil analisis dan akurasi data. Pada pertanyaan kedua, ditanya, jelaskan perbedaan antara gravimetri presipitasi dan gravimetri volatilisasi. Untuk gravimetri presipitasi sendiri, nah, dalam metode ini, komponen target dikandorkan dari larutan sebagai presipitat dengan menambahkan reagen pengendap. Nah, presipitat ini kemudian dikeringkan atau dipanaskan hingga bentuknya stabil dan beratnya diukur. Untuk contohnya adalah penentuan kadar klorida dalam sampel dengan menggunakan sebagai argental klorida atau AgCl. Yang kedua yaitu gravimetri volatilisasi. Nah, dalam metode ini komponen ditargetkan dikonversi menjadi senyawa volatil yang kemudian diuapkan atau dibakar, meninggalkan residu yang bisa diukur massanya. Contohnya adalah penentuan kadar logam berat dengan membakar sampel untuk menguatkan komponen yang tidak diinginkan. Untuk pertanyaan ketiga, itu adalah mengapa penting untuk meringankan atau menggabungkan presipitat sebelum ditimbang dalam analisis gravimetri. Untuk jawabannya sendiri adalah pengeringan atau pengabuan presipitat diperlukan untuk menghilangkan kelembapan atau zat lain yang bisa mempengaruhi berat akhir. Nah, kelembapan ini dapat menambahkan massa yang tidak diinginkan atau mengaburkan hasil pengukuran itu sendiri. Selain itu, proses pengeringan atau pengabuan memastikan bahwa presipitat berada dalam bentuk yang konsisten dan stabil, menghindari fluktuasi berat yang bisa mempengaruhi akurasi pengukuran. Yang keempat, untuk pertanyaannya adalah identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis gravimetri dan diskusikan strategi untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Untuk jawabannya terdiri ada 4. Untuk kesalahan umum yang pertama, yaitu adalah kesalahan pengukuran massa, di mana penggunaan timbangan yang tidak terkalibrasi dengan benar atau tidak sensitif dapat mengakibatkan ketidakakuratan. Untuk solusinya sendiri adalah pastikan timbangan tersebut dikalibrasi secara teratur dan gunakan timbangan sesuai dengan tingkat presisi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kontaminasi, di mana kontaminasi dapat terjadi dari udara atau peralatan dapat mempengaruhi hasil itu sendiri. Untuk solusinya adalah gunakan peralatan bersih dan simpan presipitat di lingkungan yang bebas terkontaminasi. Yang ketiga, di mana pengendapan tidak lengkap. Jika reaksi pengendapan tidak lengkap, hasil pengukuran bisa terdistorsi. Untuk solusinya adalah pastikan pengendapan optimal dan lakukan pemisahan presipitat dengan hati-hati. Yang keempat, degradasi presipitat, di mana presipitat dapat terdegradasi
atau berubah bentuk selama penanganan atau pemanasan. Untuk solusinya adalah terapkan teknik pemanasan yang tepat dan hindari perubahan suhu yang drastis. Untuk pertanyaan kelima adalah deskripsikan suatu aplikasi praktis di mana analisis gravimetri sangat penting dan jelaskan relevansinya. Untuk jawabannya adalah salah satu aplikasi praktis dan analisis gravimetri adalah dalam lingkungan industri, di mana menemukan kadar logam berat dalam sampel tanah atau air. Misalnya, penentuan kadar timbal dalam sampel air limbah dapat memastikan bahwa pembuangan tersebut memenuhi standar lingkungan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut. Nah, untuk relevansinya, itu adalah aplikasi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan sekitar. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah titrasi. Pada pertanyaan pertama, apa perbedaan antara titik ekvivalen dan titik akhir dalam titrasi, dan mengapa perbedaan ini penting? Untuk titik ekvivalen sendiri adalah titik di mana jumlah reaktan dalam larutan titran secara stoikiometri setara dengan jumlah reaktan dalam larutan analit. Ini adalah titik teoritis. Untuk titik akhir sendiri adalah titik di mana perubahan indikator menunjukkan bahwa titrasi telah selesai. Titik akhir adalah titik praktis yang mendekati titik ekvivalen. Nah, perbedaan ini penting karena akurasi titrasi bergantung pada kemampuan untuk mendekati titik ekvivalen seakurat mungkin. Kesalahan dalam menentukan titik akhir bisa mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Masuk ke pertanyaan kedua, itu adalah bagaimana cara memilih indikator yang sesuai untuk titrasi asam basa. Indikator harus dipilih berdasarkan jarak pH perubahan warna, yaitu adalah rentan transisi, yang sesuai dengan perubahan pH di sekitar titik ekvivalen titrasi. Misalnya, untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, indikator seperti phenolphthalein itu rentan pH adalah 8,2 sampai 10. Untuk bromtimol biru rentan pH-nya dari 6 sampai 7,6 dapat digunakan. Nah, indikator harus memberikan perubahan warna yang jelas pada pH yang mendekati titik ekvivalen titrasi tersebut. Masuk ke pertanyaan ketiga, diskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan akurasi dan presisi selama eksperimentasi. Nah, langkah yang pertama adalah kalibrasi alat, di mana kita harus pastikan buret dan pipet dikalibrasi dan bersih. Yang kedua, pengulangan. Lakukan titrasi beberapa kali untuk memastikan konsistensi hasil. Yang ketiga, ada pengadukan, di mana aduk campuran titrasi secara merata untuk memastikan reaksi yang lengkap. Yang terakhir atau keempat, itu adalah penggunaan larutan standar. Gunakan larutan titran dengan konsentrasi yang diketahui dan akurat. Masuk ke pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana kurva titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Nah, kurva titrasi adalah grafik yang menunjukkan perubahan pH terhadap volume titran yang ditambahkan. Titik ekvivalen dapat diidentifikasi sebagai titik infleksi tajam pada kurva. Dengan menggunakan data ini, kita dapat menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui berdasarkan volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekvivalen tersebut. Pertanyaan yang kelima itu adalah identifikasi kesalahan umum yang terjadi selama titrasi dan sarankan metode untuk menghindari kesalahan tersebut. Untuk kesalahan yang pertama adalah kesalahan pembacaan. Nah, pembacaannya tidak akurat pada buret dapat mengaruhi hasil tentunya. Untuk solusinya, bacalah buret pada posisi mata sejajar dengan meniskus. Yang kedua, penambahan titran yang terlalu cepat. Nah, untuk penambahan titran yang terlalu cepat dapat menyebabkan melewatkan titik ekvivalen. Untuk solusinya, tambahkan titran dengan hati-hati saat mendekati titik akhir. Yang ketiga, yaitu adalah terkontaminasi larutan. Nah, untuk kontaminasi pada larutan atau peralatan,
bisa juga mempengaruhi hasil. Jadi untuk solusinya adalah gunakan peralatan yang bersih dan hindari kontak dengan udara luar. Sekian untuk presentasi saya untuk pertanyaan analisis metode dan literasi. Sekian dari saya. Terima kasih.